warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan jurnal tentang penyakit infeksi sebagai pemenuh tugas mata kuliah farmakoekonomi oleh dosen pengampu Ibu Apoteker Lilia Wardani, SSIMM. Perkenalkan, nama saya Dini Ramasari. Saya akan menjelaskan sedikit tentang farmakoekonomi. Farmakoekonomi adalah ilmu yang mengukur hasil biaya yang diperoleh dihubungkan dengan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan sendiri dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas biaya, manfaat, serta tingkat kepuasan suatu program kesehatan yang dilakukan di masyarakat. Ada 3 jurnal penelitian yang akan kami paparkan. Judul yang pertama yaitu Analisis Efektivitas Biaya Pengobatan Infeksi Saluran Kemih menggunakan ceftriaxone ciprofloxacin di Rumah Sakit Ali Wirawan Salatiga, akan dibahas oleh Tim Warmono. Untuk judul yang kedua, Analisis Efektivitas Antibiotik pada penderita dermatiloid di instalasi rawat inap RSUD Dr. Sogiri, Lamongan, akan dibahas oleh Helda Ardila. Judul yang ketiga, Analisis Biaya dan Manfaat Penggunaan Probiotik pada anak-anak yang dirumahkan untuk diare akut di Bangkok, Thailand, akan dibahas oleh Santi Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Harnomo, mahasiswa non-rek kelas B. Pada kali ini saya akan membahas tentang jurnal yang berjudul Analisis Cost Efektivitas Biaya Pengobatan Infeksi Saluran Kemih menggunakan obat ceftriaxone dan cefotaxime di Rumah Sakit Paru Aryo Wirawan Salatiga. Oke guys, sebelumnya apa sih itu ISK? ISK itu merupakan salah satu jenis infeksi nosokomial dengan angka kejadian paling tinggi yaitu 39% sampai 60%. ISK itu keadaan di mana kuman tumbuh dan berkembang biak di dalam traktus urinarus dalam jumlah banyak. Dalam kasus ini wanita sangat paling beresiko tinggi. Kenapa demikian? Karena jarak antara kandung kemih dan kulit yang terinfeksi kuman hanya berjarak 5 cm, sedangkan di pria itu jaraknya 20 cm. Oke guys, kita langsung bedah isi jurnal kali ini. Pada kali ini jurnal yang berjudul Cost Efektivitas Biaya Pengobatan Infeksi Saluran Kemih menggunakan obat ceftriaxone dan cefotaxime ini, kita memakai populasi di mana 39 pasien yang dirawat inap di Rumah Sakit Paru Aryo Wirawan Salatiga. 22 diantaranya pasien menggunakan ceftriaxone dan 17-nya menggunakan antibiotik cefotaxime. Pada jurnal ini ada kriteria dari subjek penelitian, yaitu bisa dilihat Oke, selanjutnya kita akan membandingkan penggunaan cefotaxime dan ceftriaxone pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Paru Aryo Wirawan. Berikut saya akan tampilkan tabel pengguna cefotaxime. Di sini ada 17 orang pasien menggunakan obat cefotaxime dari 3 kelas perawatan berbeda. Dari kelas 1 ada 6 orang, dari kelas 2 ada 8 orang, dan kelas 3 ada 3 orang. Total direct medical cost-nya 26.485.612 dan direct medical cost per pasiennya 1.557.977. Dan tabel berikutnya saya akan tampilkan tabel penggunaan ceftriaxone pada pasien rawat inap Rumah Sakit Paru Aryo Wirawan. Ada 22 pasien di sini yang menggunakan obat ceftriaxone. Kelas 1 ada 8 orang, kelas 2 ada 6 orang, dan kelas 3 ada 8 orang. Total direct medical cost-nya 36.913.257. Direct medical cost per pasiennya
1.677.870. Oke, selanjutnya parameter outcome yang kita gunakan yaitu lamanya pasien dirawat di rumah sakit. Bisa kita lihat tabel berikut. Berikutnya adalah tabel perhitungan aset. Suatu terapi dikatakan cost efektivitas jika biaya yang dikeluarkan serendah mungkin dengan lama perawatan secepat mungkin. Suatu obat dikatakan cost efektivitas jika efektivitas tinggi tetapi harga obat sama atau mempunyai nilai aser yang rendah. Demikianlah pembedahan jurnal kali ini. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan, dan jangan lupa untuk like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helda dari kelompok 1 akan menjelaskan jurnal penelitian yang berjudul Antibiotik pada penderita demam tipoid di instalasi rawat inap RSUD Dr. Sugiri, Lamongan. Judul yang diambil dari jurnal penelitian yang akan saya jelaskan sesuai dengan latar belakang, karena analisis efektivitas biaya membandingkan program atau alternatif intervensi dengan efikasi dan keamanan yang berbeda. Hasil dari analisis efektivitas biaya digambarkan sebagai Average Cost Effectiveness Ratio atau ACER. ACER menggambarkan total biaya dari suatu program atau alternatif dibagi dengan outcome klinik dipresentasikan sebagai berapa rupiah per outcome klinik spesifik yang dihasilkan. Metode penelitian menggunakan metode pengumpulan data secara retrospektif menggunakan data sekunder. Data yang diambil untuk penelitian yaitu data periode Agustus sampai dengan Desember 2018. Teknik pengambilan sampel yaitu total sampling. Penetapan populasi atau sampling. Analisis efektivitas biaya dilakukan dengan mendefinisikan, menilai, dan membandingkan sumber daya yang digunakan atau input dengan konsekuensi dari pelayanan atau output antara dua atau lebih alternatif. Bentuk karakteristik. Yang pertama berdasarkan usia. Usia 0 sampai 5 tahun berjumlah 1 orang. Bentuk presentasinya 3,45%. Usia 5 sampai 11 tahun berjumlah 3 orang. Bentuk presentasinya 10,34%. Usia 12 sampai 16 tahun berjumlah 6 orang. Bentuk presentasinya 20,69%. Usia 17 sampai 25 tahun berjumlah 10 orang, bentuk presentasinya 34,48%. Usia 26 tahun sampai 35 tahun berjumlah 6 orang, bentuk presentasinya 20,69%. Usia 36 sampai 45 tahun berjumlah 2 orang, bentuk presentasinya 6,9%. Usia 46 tahun sampai 55 tahun tidak ada. Usia 56 tahun sampai 65 tahun berjumlah 1 orang, bentuk presentasinya 3,45%. Yang kedua, berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki berjumlah 12 orang, bentuk presentasinya 41,4%, dan perempuan berjumlah 17 orang, bentuk presentasinya 58,6%. Yang ketiga, berdasarkan status pembayaran. BPJS PBI berjumlah 5 orang, bentuk presentasinya 17,24%. BPJS non PBI berjumlah 18 orang, bentuk presentasi 62,07%. Umum berjumlah 5%, bentuk presentasinya 17,24%. Asuransi lainnya berjumlah 1 orang dan bentuk presentasinya 3,45%. Alternatif yang dibandingkan. Hasil perhitungan Average Cost Effectiveness Ratio menunjukkan bahwa antibiotik cefotaxime merupakan pilihan terapi antibiotik yang lebih cost efektif dibandingkan pilihan antibiotik lainnya yang digunakan untuk terapi pada penderita demam tipoid di RSUD Dr. Sugiri, Lamongan.
dikarenakan Cefotaxime adalah antibiotik yang memiliki nilai rata-rata biaya paling rendah. Namun, dalam segi keefektivitasan terapi menunjukkan nilai efektivitas paling tinggi, dan Cefotaxime adalah terapi antibiotik demam tifoid yang memiliki nilai average cost effectiveness ratio paling rendah, yaitu 229. Ya, di sini saya akan membahas sedikit tentang jurnal analisis biaya manfaat pengobatan probiotik pada anak-anak yang dirumahkan untuk diare akut di Bangkok dan di Thailand. Penjelasan penyakitnya, kami mempelajari manfaat biaya menggunakan probiotik, Lactobacillus acidophilus, dan Bifidobacterium bifidum dalam pengobatan 100 anak yang dirawat di rumah sakit dengan diare akut menggunakan uji coba terkontrol placebo secara acak, tersamar, dan ganda. Nah, apa diare akut? Diare akut didefinisikan sebagai buang air besar atau buang air kecil sebanyak 3 kali atau 1 tinja encer dalam jumlah besar dalam waktu 24 jam, tetapi tidak lebih dari 7 hari sebelum dirawat di rumah sakit. Terapi dan obat yang dipakai, terapi rehidrasi adalah kuncinya dan harus segera dimulai. Namun, tetapi rehidrasi tidak menurunkan keparahan atau memperpendek durasi diare. Beberapa farmakoterapi tambahan mungkin efektif dalam mengurangi gejala dan beban diare akut pada anak. Probiotik dengan khasiat yang terbukti dan dalam dosis yang sesuai telah dikomendasikan sebagai pengobatan tambahan selain terapi dehidrasi untuk diare akut pada anak-anak. Kombinasi probiotik dari Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium SPP telah digunakan secara efektif dalam mengobati diare akut pada anak. Perbandingannya, beberapa meta-analisis menemukan strain probiotik spesifik dapat secara signifikan mengurangi durasi diare setidaknya 1 hari. Sedangkan kombinasi probiotik dari Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium SPP telah digunakan secara efektif dalam mengobati diare akut pada anak. Penggunaan antimikroba dan perubahan ke formula bebas laktosa tidak berbeda nyata antara kedua kelompok. Durasi median rawat inap secara signifikan lebih pendek 1 hari pada anak-anak yang menerima probiotik daripada anak-anak yang menerima placebo. Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam durasi penyakit yang ditemukan antara kedua kelompok. Hasil dari penelitiannya, hasil yang diukur adalah biaya medis langsung atau biaya rumah sakit dan biaya pelayanan, serta biaya obat dalam batch Thailand atau THB, biaya total atau biaya medis langsung dan biaya tidak langsung, yaitu perkiraan kehilangan pendapatan orang tua, lama tinggal dalam hari, durasi sakit pasien dalam hari, dan penerimaan obat. Kelompok kami sampaikan, mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.